Kita akan membahas tentang apa? Peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Nah, sebagai seorang pelajar nih, kita pasti memiliki berbagai macam kebutuhan seperti bekal makanan, seragam sekolah, alat tulis, dan tempat belajar yang memadai. Semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi karena adanya kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan, ada yang tahu? Yang pertama yaitu produksi. Ada yang tahu produksi itu apa? Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan produksi disebut apa? Ada yang tahu? Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Apa contoh dari produksi? Ada yang tahu? Tahu nggak? Contohnya satu, petani, yaitu menanam padi adalah contoh dari produksi. Kenapa? Karena menghasilkan beras. Yang kedua, penjahit kain. Kenapa penjahit kain disebut produksi? Karena menjahit itu dapat menambah nilai guna kain. Jadi dapat disimpulkan petani dan penjahit melakukan produksi untuk mendapatkan keuntungan. Paham ya? Nah, yang kedua yaitu ada distribusi. Ada yang tahu apa itu distribusi? Tahu nggak? Febri tahu nggak, Bri? Distribusi itu apa? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang yang dibuat oleh produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contohnya, ada yang tahu? Contohnya yaitu pedagang yang menjual beras di pasar. Nah, yang ketiga yaitu ada konsumsi. Ada yang tahu apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut apa? Disebut dengan konsumen. Contohnya ada yang tahu? Contohnya dari konsumsi, misal nih kalian makan nasi goreng yang dibuat dari beras yang dibeli oleh ibu di pasar. Jadi semua kegiatan ekonomi saling berkaitan satu sama lain. Produksi menghasilkan barang tersebut kemudian didistribusikan atau disalurkan ke konsumen. Konsumen akan membeli dan menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan produsen dan distributor akan mendapatkan keuntungan. Setelah itu, produsen akan kembali melakukan kegiatan produksi, begitu seterusnya. Lalu, apakah semua kegiatan ekonomi tersebut saling mempengaruhi? Saling mempengaruhi tidak? Ya, tentu saja iya.
beras dan jagung. Yang kedua, bidang perkebunan, yaitu usaha mengelola lahan untuk komoditas tertentu. Contohnya perkebunan sawit dan kopi. Yang ketiga